Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nusa Gabila Handayani dengan NPM 2275329. Di sini saya akan mengusahakan tugas video saya, yaitu bakat Resel 11.9.3, yang mana di sini adalah desain dan implementasi praktik. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang yang awal dulu ya. Nah, objektifnya di sini ada bagian satu, yaitu pemeriksaan kebutuhan jaringan. Yang kedua, mendesain skema penyusunan alamat VLSM. Dan yang ketiga dan terakhir adalah menetapkan alamat IP address ke perangkat dan memverifikasi koneksi. Nah, di sini ada instruksinya ya. Pertama adalah latar belakang dulu atau backgroundnya. Dalam aktivitas ini saya akan berikan alamat jaringan /24 untuk digunakan dalam desain skema penyusunan alamat VLSM. Berdasarkan serangkaian kebutuhan, saya akan menetapkan subnet dan alamat, mengkonfigurasi perangkat, dan memverifikasi koneksi. Dan di sini ada instruksinya, yang mana instruksi ini ada bagian satu, pemeriksaan kebutuhan jaringan. Nah, di sini ada langkah pertamanya, yaitu tentukan jumlah subnet yang diperlukan. Nah, saya akan menyusun alamat jaringan 10.11.48.0/24. Nah, jaringan ini memiliki kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, ASW 1 LAN akan memerlukan 14 IP address. Yang kedua, ASW 2 LAN akan memerlukan 30 alamat IP host. Yang ketiga ada ASW 3 LAN yang akan memerlukan 6 alamat IP host. Dan yang terakhir ada ASW 4 LAN yang akan memerlukan 60 alamat IP host. Dan di sini ada pertanyaan, how many, berapa banyak subnet yang diperlukan dalam topologi jaringan? Nah, jadi cara menentukan subnet yang diperlukan dalam topologi jaringan yaitu adalah karena di sini kita menggunakan IP versi 4, jadi IP versi 4 ini mempunyai 32 bit. Dan di sini saya akan menjelaskan cara mencarinya. Nah, di sini tadi ada yang namanya dia kan 14 kan, gimana cara nyari ini ya kan? Dia butuh berapa banyak prefixnya? Itu caranya gini. Saya buat bilangan binarnya dulu. Di sini kita jandain dulu, terus kita lihat di sini ya. Di sini 255, 255, 255, dan terakhir ketika jumlah itu 240. Yang mana nanti dia di sininya gimana cari 14 dari /28 ini? Misalkan /28 ini 32. Ini cara ngitungnya ya. Dikurang 28 dikurang ini sama dengan 4 kan? 4. Lalu di sini kita pakai 2 pangkat 4. Sama dengan 16. Nah, 16 ini saya kurangin 2, jadi 2-nya itu buat network dan broadcast-nya, dikurang 2 sama dengan 14. Nah, ketemu deh angka 14 ini. Nah, jadi panjang prefixnya itu adalah /28. Begitupun semuanya, di sini udah tahu saya bikin yang 14, 36 sama 62. Di sini bisa kalian lihat. Lalu lanjut lagi seperti biasa. Di sini ada pertanyaan nih, berapa banyak subnet mask yang diperlukan untuk membuat IP address ASW 1. ASW 1 kan 14 host. Di sini jawab dulu pertanyaannya. Saya bikin di notek. Nih, kalau 14 dia memerlukan kalau kita bikin /14 maksudnya 8, dia berarti memerlukan 4. Dia memerlukan 28 panjang prefix, yang dimana di sini dia buatnya dari 97 sampai 110. Ada 14 IP address.
Oke. Di sini saya akan membuka. Nah, di sini cara mencarinya. Kalau size 0, dia desimal 0/0, terus hexadesimalnya, terus binary-nya segini. Nah, saya mencarinya seperti ini. Di sini di website ini, di sini kita bisa mencari kayak panjang prefixnya, terus diubah ke binernya. Terus ini ada hexadesimalnya. Oke, lanjut. Uh, yang kedua part 2 yaitu mendesain address VLSM, berarti mendesain alamat VLSM untuk langkah kedua. Untuk dokumentasi desain skema penyusunan alamat VLSM. Nah, langkah 1 ada langkahnya. Dia gunakan subnet pertama untuk menampung LAN terbesar. Yang kedua adalah gunakan subnet kedua untuk menampung LAN kedua terbesar. Yang C, gunakan subnet ketiga untuk menampung LAN ketiga terbesar. Yang D adalah gunakan subnet keempat untuk menampung LAN keempat terbesar. Sedangkan yang E adalah gunakan subnet kelima untuk menampung koneksi antara gedung 1 dan gedung 2. Gimana? Ini interface pertama, ini interface kedua, ini interface ketiga, dan ini interface keempat. Yang terbesar adalah yang ke-62. Yang kedua terbesar adalah 30. Yang ketiga adalah 14, dan yang terakhir adalah 6. Ini tabelnya. Sebelumnya saya sudah membuat Excelnya. Nih, di sini sudah mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang pertama 60, yang kedua 30, yang ketiga ada 14, yang ketiga ada yang keempat ada 6, yang terakhir atau one-nya 2. Di sini juga saya udah membuat IP address-nya. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya, langkah ketiga adalah dokumentasikan skema penyusunan alamat. Berarti terapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama ke gedung 1 untuk 2 tautan LAN dan tautan WAN. Yang B adalah tetapkan alamat IP yang dapat digunakan pertama ke gedung kedua dan 2 tautan LAN. Tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir untuk tautan WAN. Yang C, tetapkan alamat IP yang dapat digunakan kedua untuk switch. Yang D, tetapkan alamat IP yang dapat digunakan terakhir untuk host. Dan itu tadi udah ada di Excel. Konfigurasi. Yang terakhir sini ada part 3 ya. Di sini tetapkan alamat IP ke perangkat dan verifikasi koneksi sebagai dasar penyatakan alamat IP yang sudah dikonfigurasi pada jaring ini. Dan terapkan langkah berikut untuk menyelesaikan konfigurasi alamat. Nah, langkah pertama, konfigurasi alamat IP pada antarmuka LAN router. Yang pertama, router. Sini. Pertama kita enable dulu.
Habis itu config T, konfigurasi terminal. Habis itu kita int int sabar, gue Excel dulu. Jadi G0 per 0 G0 per 0, terus masukin IP address IP addr yang kita lihat di sini. IP addressnya 10.11.48.97, terus subnet masknya kita masukin di sini. Subnet masknya 255.255.255.240. Habis itu setelah itu kita copy run n pertama itu kita no shutdown. Habis itu baru exit. Lalu kita masukkan yang kedua, yang G0 per 1 ini. Kita masukin int G0 per 1. Lagi IP address-nya kayak tadi, 10.11.48.65. Terus kita masukin subnet masknya 255.255.255.224. Habis itu mau shutdown lagi. Yang terakhir kita exit lagi. Terus masukin lagi int s0/0/0. Kita masukin IP addr-nya lagi 10.11.48.121. Kita masukin subnet masknya. Habis itu no shutdown lagi. Habis itu kita exit. Ini langsung copy runnya pas. Habis di situ di sini kita copy running min config, terus startup min config. Ini buat sama. Ya. Oke. Step kedua. Step kedua adalah mengkonfigurasikan IP address di ASW3 suite including the default gateway. Berarti di ASW3 konfigurasi switch. Pertama kita enable dulu en, terus itu config t hostnya enggak host. Habis itu int one 1 ada di Excel. Building 1 enggak.
ini nih. Terus di sini kita masukin IP address untuk VLAN 1 ISW3 ya, 10.11.48.114, terus masukin subnet passnya. Ini pas apa? Ini nama SH. Habis itu kita masukin IP di config if IP slash spasi det ya kan udah 10.11.48 titik 113 if we get away. Salah ya, get nih. Itu tadi di config if kan langsung apa ya, step 3. Ini berarti langsung copy running, bukan sini. Ini benar di config if copy min running, copy min running, copy running min config, copy running min config startup min config. Ya, habis itu kita masuk ke step 3. Step 3 adalah mengkonfigurasikan IP address di host D, including masukin the default gateway. Berarti host D, kita ke host D. Ini host D. Itu IP konfigurasi kita masukin IP addressnya di table ya. Nah, IP konfigurasi untuk si host D ini ya 10.11.48.10.11.48.62. Terus subnet masknya di sini 255. Terus masukin default gateway-nya. Default gateway-nya ini. Jadi default gateway ini adalah IP address yang tidak terpakai di sana. Jadi kita analogikan menjadi default gateway. Verifikasi konektivitas. Saya hanya bisa memverifikasi konektivitas dari gedung 1 SW3 dan host D. Jadi kalau misalkan mau koneksiin semuanya,
bisa juga diisi ya, bisa juga jadi di building part, di switch yang lainnya juga bisa. Jadi di sini sudah terkonfigurasi dan di sini completionnya juga 100%. Cek result. Nah di sini udah semua ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai paket tracer ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlibat. Record, stop recording ya? Beneran sih, lama.